Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hilda Tunuroh dari kelas 25A2A dengan NIM 132510255. Mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampu Ibu Santi Kurnia, SPD, MPD. Di sini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Kemampuan Berbicara Siswa dalam Proses Pembelajaran. Teman-teman, mari kita mulai dari alasan mengapa kemampuan berbicara ini menjadi sorotan utama dalam pendidikan. Berbicara bukan sekedar mengeluarkan suara, tapi merupakan keterampilan berbahasa yang punya peran sangat penting dalam seluruh proses pembelajaran di sekolah. Secara mendalam, ada 3 alasan kuat di balik pentingnya hal ini. Yang pertama, sarana partisipasi. Melalui bicara, siswa bisa menyampaikan ide, mengungkapkan pendapat, bertanya, hingga menanggapi informasi yang mereka terima di kelas. Tanpa ini, siswa akan terisolasi dari proses belajar. Yang kedua, lebih dari sekedar lisan. Keterampilan ini mencakup kemampuan menyusun gagasan secara runtut, memilih kosakata yang tepat, hingga menyesuaikan bahasa dengan situasi komunikasi yang ada. Yang terakhir, yang ketiga, jembatan interaksi. Dalam kelas, bicara adalah jembatan yang menghubungkan guru dengan siswa maupun antar siswa. Pembelajaran yang efektif menuntut komunikasi dua arah agar siswa tidak hanya fasih menerima informasi. Namun, kenyataannya tidak selalu mulus. Kita melihat ada kesenjangan besar. Yang pertama, siswa aktif versus pasif. Siswa yang cakap berbicara biasanya berani berdiskusi dan menjelaskan kembali materi. Sebaliknya, siswa yang kemampuannya rendah, yang kesulitan mengekspresikan ide dan cenderung pasif. Penelitian menunjukkan masalah terbesar adalah rendahnya keberanian siswa untuk bicara di depan kelas. Yang hal ini sering dipicu oleh faktor eksternal, seperti lingkungan dan metode pengajaran guru yang masih satu arah atau hanya berpusat pada guru terlalu dominan menyampaikan materi, sementara siswa hanya jadi pendengar. Jika kita merujuk pada penelitian Dahlia DKK 2023, ada temuan menarik. Secara umum, kemampuan siswa mungkin terlihat baik, tapi aspek-aspek detail kelancaran isi pembicaraan dan bahasa tubuh masih belum maksimal. Jadi potensi bicara siswa tidak akan berkembang optimal tanpa dukungan proses pembelajaran yang tepat. Kemampuan ini tidak instan, melainkan butuh berkelanjutan. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Kita perlu mengubah strategi. Yang pertama ada metode aktif. Kita harus menerapkan metode seperti diskusi, presentasi, pembelajaran berbasis masalah, hingga bermain peran. Di sini siswa dilatih merespon ide orang lain secara lisan dalam suasana komunikatif.
Nah, yang kedua peran gurunya. Guru harus menciptakan lingkungan yang terbuka, memberikan bimbingan serta umpan balik yang membangun agar siswa merasa aman untuk berekspresi tanpa rasa takut. Agar kemajuan siswa terpantau, penilaian harus dilakukan secara sistematis pada beberapa poin. Yang pertama, kelancaran dan ketepatan. Seberapa lancar mereka bicara dan seberapa tepat pengucapan serta pilihan katanya. Yang kedua, struktur dan logika. Bagaimana siswa mengorganisasi ide secara sistematis. Yang ketiga, keberanian. Ini indikator vital yang menunjukkan rasa percaya diri siswa di depan orang lain. Nah, mungkin itu jadi kesimpulannya sebagai penutup. Pengembangan kemampuan berbicara bukan hanya soal meningkatkan keterampilan bahasa, tapi soal meningkatkan kualitas hasil belajar secara keseluruhan. Dengan kemampuan bicara yang baik, kelas akan jadi lebih hidup, menyenangkan, dan materi pun jauh lebih mudah dipahami oleh siswa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.